5 hewan berjasa pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaswa atau Al-Kaswa adalah unta betina yang dibeli oleh Nabi Muhammad dari sahabatnya Abu Bakar. Ia melihat perjuangan Rasul dalam menyebarkan Islam. Kaswa, yang dilansir dalam Maghfirah S. Great History of Muhammad, juga terlibat dalam penentuan daerah migrasi ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Makkah. Pada saat itu, kelompok itu bergerak, tetapi unta itu tiba-tiba berhenti di tempat yang ternyata adalah Medina. Sang Rasul akhirnya memutuskan bahwa dia akan pergi ke sana. Seekor unta yang kehilangan salah satu telinganya juga membawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berperang. Ia pun membawa Rasul kembali ke Mekah untuk merebut kekuasaan dari kaum Quraisy. Sepeninggal Nabi, Kaswa menolak makan dan minum karena saking sedihnya. Seekor unta akhirnya mati setelah tuannya. The Islamic Encyclopedia melaporkan bahwa sumber lain mengatakan bahwa dia tiba-tiba menghilang di suatu tempat setelah wafatnya Nabi Muhammad. 2. Mu'izza, kucing paling luar biasa di mata Rasul. Mu'izza adalah kucing yang sangat istimewa di mata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya Rasul menunjukkan bagaimana kita harus memperlakukan hewan. Ia sering memanggil Mu'izza saat berdakwah kepada para pengikutnya dan saat kegiatan keagamaan lainnya. Kucing itu sering duduk di pangkuan. Di cerita lain, Mu'izza terlihat sedang tidur nyenyak mengenakan jubah Nabi Muhammad. Dia suka menggunting baju saat ingin sholat agar kucing tidak diganggu. Dari Mu'izza kita tahu kalau air liur kucing itu bersih dan tidak mengganggu waktu mandi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak segan-segan meminum air yang baru saja diminum kucing itu dan membersihkan dirinya dari air tersebut. 3. Laba-laba dari Gua Sur. Hewan ini sangat istimewa karena berhasil menyelamatkan nyawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah laba-laba Gua Sur. Bagaimana ceritanya? Diawali dengan Rasulullah yang saat itu sedang berperang. Setelah itu orang-orang kafir Quraisy menganiayanya. Untuk menyelamatkan diri dan tidak dibunuh, dia bersembunyi di Gua Sur. Namun pintu masuk goa masih terbuka, sehingga orang luar bisa melihat ke dalam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan laba-laba itu untuk membangun sarang untuk menutupi pintu masuk gua. Saat suku Quraisy melewati daerah itu, salah satu dari mereka ingin melihat ke dalam. Namun, dia dihentikan oleh kelompoknya sendiri, yang berkata, "Orang-orang sudah lama meninggalkan gua ini, lihat saja ketebalan sarang laba-laba di mulutnya." Dengan bantuan seekor laba-laba, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari berhasil diselamatkan. Kisah ini bahkan terekam dalam salah satu surat Al-Quran. Ternyata tidak hanya laba-laba yang menyelamatkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari penganiayaan kaum Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengirimkan burung merpati untuk membantunya. Burung ini dengan sengaja bertelur di depan jaring, membuat suku Quraisy semakin yakin bahwa tidak ada manusia yang pernah menyentuh Gua Sur. Karena burung tidak bertelur di dekat manusia, mereka tidak dalam bahaya. Karena kejadian ini, semua orang di Mekah dilarang menangkap burung merpati. Belum lagi perburuannya. Mereka diizinkan berkeliaran di halaman Masjid Agung dan setiap sudut kota. 5. Anjing yang membela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah berikutnya terjadi jauh setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Diriwayatkan dari Ad-Durar Al-Kaminah oleh Ibnu Hajar Al-Asqani,
Sempat ada seorang pimpinan Mongolia yang menghina-hina sang rasul di sebuah pertemuan. Secara kebetulan, di dekat area pertemuan itu, ada seekor anjing penjaga yang diikat dengan tali kekang. Setelah si pimpinan berbicara, anjing itu tiba-tiba terlepas dan mencakar wajahnya. Melihat kejadian ini, orang-orang yang datang berkomentar, "Mungkin anjing itu marah melihatmu menghina Muhammad." Si pimpinan masih mengelak dan berkata bahwa mungkin anjing berontak karena melihat gerakan tangannya. Lagi, ia kembali menghina Nabi Muhammad SAW dengan perkataan yang lebih kasar. Anjing itu kembali berontak dan menggigit tenggorokannya. Walaupun tak ada yang tahu niat asli anjing tersebut, orang-orang yang menyaksikan kejadian itu percaya bahwa makhluk itu ingin membela sang rasul.